Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subscribe-nya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 47394741. Dev mendengarkan kata-kata Kaisar Lin dan mengangguk sedikit. Tampaknya air di dunia surga dan manusia cukup dalam, tetapi sekarang dia memiliki kota matahari dan bulan sebagai pintu istana naga langit, dia tidak ingin mulai berlarian seperti itu lagi, dikejar oleh orang-orang. Dengan cara ini, dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Dia harus meningkatkan tingkat kultivasinya sesegera mungkin, dan kemudian menuju tangga ke surga. Jika dia bisa melewati tangga ke surga, dia tidak perlu berlatih perlahan untuk naik, dan dia juga bisa mencapai alam surgawi. Tetapi hal yang paling penting saat ini adalah menyelesaikan masalah istana ke-10 terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan istana ke-10, tidak ada yang akan mengancam Dev lagi. Pada saat itu, Dev akan dapat berjalan dengan bebas di alam surgawi. Dia harus menemukan Yuki. Dia tidak bisa melewati tangga sendirian dan mencapai puncak alam surgawi. Yuki belum ditemukan di dunia surga dan manusia. Dalam hal ini, Dev tidak akan merasa nyaman. Ada juga master dari sekte pemurnian senjata. Dev harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Inilah yang dijanjikan Dev. Adapun tulang Raja Iblis Awan Merah, apakah mereka dapat ditemukan atau tidak, dia akan membicarakannya nanti, itu tidak begitu penting. Faktanya, juga sangat berguna bagi Dev untuk membiarkan Raja Iblis Awan Merah berada di laut pengetahuannya sepanjang waktu. Dia tidak hanya memiliki pembantu tambahan di saat krisis, tetapi dia juga memiliki tas harta karun tambahan. Lagi pula, orang tua ini juga berpengetahuan luas. Jika Dev benar-benar naik ke alam surgawi, semuanya akan menjadi asing bagi Dev, tetapi bagi Raja Iblis Awan Merah, itu akan menjadi akrab. Nak, apa pendapatmu tentang lelaki tua ini? Tidak ingin orang tua ini terlahir kembali. Raja Iblis Awan Merah berteriak pada Dev dengan marah. Senior, aku hanya memikirkannya dengan santai, aku pasti akan membantumu menemukan semua tulang Anda. Wajah Dev penuh dengan rasa malu. Raja Iblis Awan Merah berada di lautan pengetahuan Dev, dan Raja Iblis Awan Merah juga bisa tahu apa yang kadang-kadang dipikirkan Dev. Ayah, kamu harus langsung melepaskan Dev. Jika Anda berani menyentuh rambutnya, saya akan segera memutuskan hubungan saya dengan Anda dan mati di aula Anda. Pada saat ini, suara ringan datang, dan kemudian sosok Kelly buru-buru masuk. Diikuti oleh Kaizen dan Taois Wallace. Setelah Kelly mendengarkan cerita saudara laki-lakinya yang keempat, Kaizen, dia tidak bisa tinggal lagi. Dia menendang pintu penjara dan bergegas menuju aula utama. Bagaimanapun, dia dan Dev dapat dianggap sebagai pasangan seumur hidup. Sekarang ayahnya akan memotong lengan Dev, bagaimana Kelly bisa setuju? Tapi ketika Kelly dan yang lainnya bergegas masuk, mereka tercengang dalam sekejap. Karena saat ini, Dev sedang duduk di kursi naga, perlahan menyeruput teh, sementara Kaisar Lin berdiri di satu sisi, menunggu dengan hormat. Kaisar Lin masih memiliki senyum di wajahnya, tanpa sedikit pun ketidaksenangan. Ini. Bagaimana situasinya? Kaizen bertanya dengan linglung. Ketika dia baru saja pergi, mereka berdua masih mengayunkan pedang mereka, kenapa mereka seperti ini sekarang? Terutama Dev, beraninya dia duduk di kursi naga. Aku hanya penasaran, kursi naga ini tidak nyaman untuk diduduki, aku baru saja mencobanya. Dev buru-buru bangkit dan berkata kepada Kaisar Lin, duduklah kembali. Kaisar Lin juga bereaksi, buru-buru duduk di kursi naga, dan berkata sambil tersenyum tipis, menantu yang berbudi luhur baru saja mencoba kursi naga. Bagaimanapun, kita semua adalah anggota keluarga. Jadi, duduk saja. Menantu yang berbudi luhur, sebuah keluarga. Wajah Kaizen penuh dengan kebingungan. Dia, putranya sendiri, tidak pernah berani duduk di kursi naga itu. Dev, yang belum menjadi menantu keluarga yang berbudi luhur, bisa duduk. Ayah, apa maksudmu, bukankah kamu baru saja mengenali Dev? Kelly bertanya. Ya, tentu saja. Saya baru saja mengujinya barusan. Menantu yang baik, tidak ada tempat untuk ditemukan dengan lentera, Anda dapat dianggap menemukan rumah yang baik. Saya telah memutuskan, Anda dapat bersama di kamar malam ini, dan kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Kaisar Lin berkata dengan gembira. Ayah, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Wajah Kelly tiba-tiba merah. Kaisar Lin, kamu. Saya.
Taois Wallace agak bingung, apakah Kaisar Lin ini salah minum obat? Guru Wallace, pria yang Anda temukan untuk Kelly benar-benar hebat. Kita akan mengadakan pernikahan untuk mereka berdua hari ini, dan Anda akan menjadi saksinya. Kaisar Lin berkata kepada Taois Wallace. Ahem. Dev terbatuk ringan, Kaisar Lin, untuk urusan pernikahan, mari kita bahas nanti. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dev tidak bisa mengadakan pernikahan dengan Kelly. Dia sudah berjanji pada Yuki bahwa pernikahan pertama pasti harus bersama Yuki. Tapi tidak masalah untuk tidur bersama dan melakukan kultivasi ganda. Tidak masalah, kita bicarakan pernikahan setelahnya, kamu dan Kelly akan saling mengenal dulu. Kaisar Lin tidak berani melawan keinginan Dev, dia hanya bisa mengikuti kata-kata Dev. Kelly, Kaizen, dan Taois Wallace semuanya dalam keadaan tidak tahu apa-apa saat ini. Mereka benar-benar tidak mengerti. Sejak kapan Kaisar Lin berbicara dengan sangat baik? Ayah, saya mendengar bahwa Dev ditangkap. Jangan bunuh dia dulu. Biarkan aku mengeluarkannya dulu. Saya harus membersihkannya hari ini. Saat ini Kaizen berteriak dan bergegas masuk ke aula utama istana. Dia mendengar bahwa Kaizen telah membawa kembali Dev, jadi dia langsung bergegas keluar dari kurungan. Dev melukainya dan membuatnya kehilangan seluruh wajahnya. Sekarang Dev telah ditangkap di kota matahari dan bulan, di wilayahnya sendiri, tentu saja Kaizen akan membalas dendam. Kaizen melihat Kaizen ada di sana, tapi dia tidak peduli. Dia menatap Dev dengan kedua matanya, dan bergegas dengan langkah yang sehat. Nak, bukankah kamu luar biasa? Kamu jatuh ke tangan saya hari ini. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Setelah Kaizen berbicara, dia membanting pukulan keras ke Dev. Anak setan, sialan. Ketika Kaisar Lin melihat ini, dia hampir takut setengah mati. Tubuhnya langsung terangkat ke udara, lalu dia menamparkan Kaizen dengan telapak tangan. Telapak tangan Kaisar Lin tidak ringan, tubuh Kaizen terbang dan menghantam pilar batu dengan keras, memuntahkan darah. Ayah, kamu. Kaizen jatuh ke lantai, menatap Kaisar Lin dengan tak percaya. Kaizen dan Kelly juga menatap Kaisar Lin dengan kaget. Meskipun mereka berdua tidak terlalu menyukai kakak laki-laki tertua mereka, mereka belum pernah melihat ayah mereka melakukan pukulan seberat itu. Kamu penjahat, aku membuatmu memikirkan perbuatanmu, tapi kamu keluar tanpa izin. Ini kejahatan. Kamu baru saja berani melakukan sesuatu pada saudara iparmu. Tahukah kamu bahwa Dev sekarang adalah pria dari adik perempuanmu? Apakah kamu melakukan ini untuk membuat adik perempuanmu menjadi janda? Kaisar Lin meraung pada Kaizen. Kaizen tampak tercengang, dan kemudian berkata dengan wajah sedih, Ayah, meskipun dia adalah laki-laki dari adik perempuan itu, kamu tidak perlu memukulku terlalu keras. Tulang rusukku patah. Kamu pantas mendapatkannya, kamu harus memikirkannya, dan jika kamu berani melakukan sesuatu pada Dev, aku tidak akan pernah mengakui anak sepertimu. Kaisar Lin berkata dengan dingin. Eksentrik, eksentrik. Kaizen menangis. Dia pikir Kaisar Lin telah memukulnya dengan keras, semua karena Kelly, dan dia tahu bahwa Kaisar Lin menyukai Kelly. Pangeran, kembalilah bersamaku. Rosita buru-buru mengejar dan membantu Kaizen bangun. Rosita, kamu optimis dengan pangeran, jangan biarkan dia meninggalkan tempat kurungan, jika dia pergi sekali, aku akan menanyakanmu. Kaisar Lin memerintahkan Rosita. Baik, Kaisar. Rosita mengangguk, lalu membantu Kaizen pergi. Ayah, bahkan jika Dev adalah laki-laki saya, Anda tidak perlu memukul kakak laki-laki tertua dengan keras, kan? Kelly berkata dengan sedikit malu. Sebagai anak dari keluarga Lin, dia memang paling dicintai oleh ayahnya. Jangan khawatir tentang itu. Mulai hari ini, hukuman Anda telah dicabut. Tetap bersama Dev dan bersenang-senanglah. Kaisar Lin berkata. Dimengerti. Kelly mengangguk. Kelly, Kaizen, dan Dev meninggalkan aula, dan Taois Wallace tetap tinggal. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Kaisar Lin. Dev, ketika kamu harus memberitahuku, apakah kamu menuangkan sup ekstasi untuk ayahku? Dia tampak sedikit aneh hari ini. Kamu tahu, ayahku melakukan hal yang sama di kota matahari dan bulan, tapi hari ini dia melakukan apa yang kamu katakan, dan dia sangat baik padamu. Berjalan keluar dari aula utama, Kaizen bertanya pada Dev dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ya, saya juga merasa aneh. Ayahku sangat menyayangiku, tapi dia tidak pernah membiarkanku duduk di kursi naga. Tapi kamu benar-benar duduk di kursi naga hari ini. Kelly juga menatap Dev dengan mata bingung.
Mungkin karismaku yang unik telah menginfeksi ayahmu. Dev tersenyum tipis. Cih. Jangan bicara omong kosong. Kelly menatap kosong pada Dev. Biji mana saya tahu mengapa. Jika kamu ingin tahu, tanyakan pada ayahmu. Saya pikir dia seharusnya menginginkan cucu dari anak perempuannya. Tentu saja tidak mungkin Dev mengatakan bahwa ayah mereka adalah bawahannya sendiri. Itu mungkin, yang paling dicintai ayahku adalah adik perempuan. Kaizen mengangguk. Kamu benar-benar membuatku takut setengah mati barusan. Kakak keempatku berkata, ayahku akan menghancurkanmu. Saya tidak ingin kamu menjadi sia-sia. Kelly ingat bahwa pada awalnya, dia masih takut. Jangan khawatir, saya adalah orang yang beruntung dengan wajah tampan. Dev berkata sambil tersenyum. Dev, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Mengapa kamu tidak pergi ke mansionku dan tinggal bersama Baelish dan yang lainnya untuk sementara waktu? Kaizen bertanya. Tentu saja aku akan pulang ke rumah. Dev berkata. Pulang ke rumah. Kaizen bingung. Tentu saja aku akan pulang. Aku laki-laki adik perempuanmu sekarang. Bukankah rumah adik perempuanmu adalah rumahku? Dev melingkarkan lengannya di bahu Kelly dan berkata. Aku tidak akan mengizinkanmu ke rumahku. Tidak baik bagi pria kesepian dan wanita janda untuk tinggal di kamar yang sama. Kelly berkata dengan malu-malu. Yah, kalau begitu aku akan mencari wanita lain untuk menyendiri di kamar yang sama. Dev tersenyum. Jangan pernah berani memikirkannya. Kelly memelototi Dev. Hahaha, adik perempuanku sangat luar biasa, percayalah, kamu akan menderita. Kaizen tersenyum haha. Saudara keempat, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang begitu luar biasa, kamu mencari pertengkaran. Seperti yang dikatakan Kelly, dia memukul Kaizen. Kaizen segera bersembunyi, lalu lari sambil tersenyum. Begitu Kaizen melarikan diri, Taois Wallace juga berjalan keluar dari aula utama. Dev, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tetap di kota matahari dan untuk berlatih, atau apakah kamu berencana untuk keluar dan terus berlari? Jika kamu tinggal di Sun Moon City, istana ke-10 tidak akan pernah berani merepotkanmu. Taois Wallace berkata, saya tidak bisa tinggal di kota matahari dan bulan untuk waktu yang lama. Saya masih memiliki banyak hal yang harus saya tangani. Adapun istana ke-10, saya berencana untuk menghancurkan istana ke-10. Setelah istana ke-10 dihancurkan, aliansi penyegelan iblis secara alami akan hancur berantakan. Tanpa aliansi penyegelan iblis, para kultivator iblis di dunia surga dan manusia dapat menjalani kehidupan normal di masa depan. Banyak kultivator iblis tidak semuanya orang jahat, tapi mereka tidak punya pilihan. Saat ini, Dev teringat wanita tua di desa Dasi. Jika bukan karena wanita tua itu, Dev mungkin sudah mati sekarang. Mendengar kata-kata Dev, Kelly berkata dengan ekspresi penghargaan, kamu benar. Banyak kultivator iblis juga tidak terpaksa. Mereka sama sekali tidak memiliki hak untuk memilih asal-usul mereka sendiri. Aliansi penyegelan iblis itu adalah yang terburuk. Mereka menggunakan pembunuhan kultivator iblis sebagai alasan, tetapi setelah menangkap banyak kultivator iblis, mereka gunakan untuk melakukan hal-hal yang teduh. Guru Wallace orang yang berbelas kasih, dan dia telah menyelamatkan banyak kultivator iblis dari tangan aliansi penyegelan iblis itu. Guru Wallace menyelamatkan banyak kultivator iblis. Dev sangat terkejut. Ya, saya telah menyembunyikan semua kultivator iblis ini, tetapi baru-baru ini kota matahari dan bulan kekurangan sumber daya, dan kultivator iblis ini tidak dapat didukung lagi. Adalah baik untuk menghancurkan istana ke-10 dan membiarkan aliansi penyegelan iblis berantakan. Pada saat itu, para pembudidaya iblis ini dapat kembali ke dunia surga dan manusia dan hidup kembali. Setelah Taois Wallace selesai berbicara, dia memberi isyarat kepada Dev dan berkata, kamu bisa ikut denganku. Dev mengikuti Taois Wallace dan Kelly keluar dari istana dan menuju sebuah gunung besar. Bersambung.